Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Melihat Yesus secara iman. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, setiap kita orang Kristen ingin melihat Yesus secara kasat mata, secara mata langsung. Tetapi sebenarnya Yesus tidak ingin kita melihat Yesus secara fisik. Kenapa? Karena pemahaman kita, pengenalan kita akan Yesus menjadi terbatas. Sama seperti saudara juga melihat saya. Paling saudara mengenal secara fisik saya. Tapi saudara tidak tahu apa kesukaan saya, apa latar belakang pendidikan saya, apa pengalaman kerja saya. Saudara kan nggak tahu. Karena itulah saudara harus melihat riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae saya, lebih dalam lagi, supaya saudara bisa mengenal saya. Dan itu juga sebabnya perusahaan ingin mengenal saudara, bukan sekedar foto, tapi juga adalah riwayat hidup saudara. Supaya apa? Perusahaan juga bisa menilai saudara cocok nggak kerja di tempat saya. Perusahaan ini. Nah, hal yang sama juga dengan Yesus. Ingin kita juga mengenal Yesus secara Alkitab, dari kitab suci. Supaya apa? Supaya saudara tahu kasihnya Tuhan, supaya tahu kuasanya Tuhan, supaya tahu banyak hal dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada saat perjalanan ke Emmaus ada dua murid. Nah, Yesus tidak memperlihatkan dirinya. Justru Yesus menghalangi muridnya mengenal dia. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, mengenal Yesus. Tetapi justru Yesus memperkenalkan dirinya, mengajar tentang Mesias. Mesias harus menderita dari kitab-kitab Musa dan para nabi. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya bukan secara pandangan mata, kasat mata, tetapi lewat firman, kitab suci, lewat Alkitab. Tapi ada aja orang berkata, oh, dua murid yang ke Emmaus itu tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena mereka sangat sedih, sehingga air matanya penuh di matanya, sehingga tidak bisa melihat Yesus gitu. Iya, katanya gitu. Ada yang ngomong gitu, Bapak Ibu. Karena sakit sedihnya mereka air matanya bercucuran. Pokoknya, nangisnya udah gawat lah gitu, Bapak Ibu. Udah banjir lah. Jadi sakit banyak air mata sehingga mereka gak rabun, gak bisa lihat Yesus. Katanya gitu, Bapak Ibu. Terus ada lagi yang berkata, karena sakit sedihnya sehingga mereka jalannya juga tunduk-tunduk gitu, Bapak Ibu. Sehingga tidak melihat Yesus. Kelihatannya hanya di tanah. Gitu, Bapak Ibu. Saya rasa itu tidak mungkin. Betul, Bapak Ibu ya? Iya kan? Kan Yesus yang menghampiri mereka. Benar? Kalau Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka, betapa gampangnya. Tunjukkannya aja lubang paku aja. Nih, lihat lubang paku di tanganku. Lihat nih, lubang paku di kakiku. Lihat nih, lubang di lambungku. Lihat ususnya enggak? Betapa gampangnya kalau Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada dua muridnya. Berapa Ibu? Tapi sengaja Tuhan memang tidak memperkenalkan dirinya secara fisik dari pandangan murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus ingin memperkenalkan dirinya dari kitab suci, dari kitab-kitab Musa. Ada berapa kitab Musa, Bapak Ibu? Ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan ini ngulang. Kayak anak kita sekarang lagi ulangan, mengulang dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Berapa Ibu? Nah, Ulangan juga mengulang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, baru kitab Nabi-Nabi, itu banyak Nabi-Nabi. Jadi Tuhan ingin kita melihat Yesus, mengenal Yesus dari kitab suci. Dan lewat kitab suci ini juga, maka pengenalan kita bukan dari pandangan mata, tetapi dari iman. Saudara percaya enggak ucapan kitab suci? Saudara percaya enggak tulisan para nabi? Saudara percaya enggak tulisan Musa? Dan kalau saudara percaya, maka saudara mengenal Yesus secara iman. Jadi Tuhan ingin kita mengenal dia secara iman, bukan dengan pandangan mata. Tetapi pada saat tiba di Emmaus, dua murid itu siapa namanya, Bapak Ibu? Kleopas. Lalu satunya lagi siapa? Nyonya Kleopas. Jadi saudara juga jangan berpikiran bahwa itu bukan suami istri. Seringkali memang istri tidak disebut namanya, tetapi nama suaminya saja. Berapa Ibu ya? Karena itu budaya orang Yahudi paternalistik. Ya, sama seperti orang Batak juga, Bapak Ibu. Jarang sekali disebut nama ibunya, tapi disebut Nyonya Saragi. Misalkan itu, nyonyanya saya gitu, Bapak Ibu. Jadi nama suaminya yang disebut, bukan nama ibunya atau nyonyanya. Amin. Nah, karena itulah Kleopas ini hanya itu disebut karena apa? Yang satu lagi itu adalah istrinya. Jadi suami istri juga bisa menjadi murid Yesus. Amin ya Bu ya. Nah, ketika tiba di Emmaus, apa yang terjadi? Di situ Yesus mengadakan perjamuan kudus. Nah, pada saat perjamuan kudus inilah mereka melihat, mereka mengenal Yesus. Kenapa mereka bisa melihat dan mengenal Yesus pada saat perjamuan kudus? Saudara tahu kenapa? Karena yang mereka makan tubuh Yesus. Karena mereka minum adalah darah Yesus. Ya jelas saja kenal Yesus. Karena itulah hal yang sama juga kita nanti perjamuan kudus. Ketika kita terima perjamuan kudus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, pastinya kenal Yesus. Bukan hanya kenal, bahkan kita mengalami Yesus. Oleh tubuhnya kita disembuhkan, oleh tubuhnya kita diberkati, oleh darahnya diampuni dosa kita, oleh darahnya hari ini kita bisa punya kuasa untuk mengusir setan. Karena itulah perjamuan kudus ini sangat-sangat luar biasa sekali.
kita makan daging Yesus dan kita minum Yesus, pastinya kita mengenal Yesus. Pastinya juga dua murid tadi langsung mengenal Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada saat mereka melihat mengenal Yesus, Yesusnya hilang. Coba kita lihat dulu ayatnya ya. Lukas 24 lagi ayat 30 sampai 31. Waktu ia itu udah besar. Siapa ini? Yesus. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi lewat perjamuan kudus pasti orang mengenal Yesus. Saudara juga pasti mengenal Yesus. Bukan hanya mengenal, mengalami dampaknya. Tubuh Yesus memberikan dampak kesehatan, kesembuhan bagi kita, memberikan berkat bagi kita, darahnya memberikan dampak pengampunan dosa kita, dan kita punya kuasa mengusir setan. Amin ya Ibu? Langsung kita alami dampaknya, langsung. Kenapa? Langsung kita makan Yesus ya, bukan lambang. Ya, yang kedua apa? Di sini kita melihat bahwa ketika mereka melihat, lalu Yesus kemudian hilang. Lalu itu pelajaran apa itu? Bahwa Yesus tidak menganggap pengenalan secara fisik menjadi hal yang penting bagi murid-muridnya. Kalau penglihatan secara fisik ini penting bagi murid-muridnya, Yesus lama-lama menampakkan dirinya. Nggak perlu hilang. Nyatanya kan dia nggak penting. Buktinya hilang. Artinya apa? Penampakan secara kasat mata itu tidak terlalu penting bagi murid-muridnya, termasuk juga bagi kita. Kenapa bisa demikian? Karena lewat penampakan secara fisik tidak bisa membangkitkan iman kita, termasuk murid-murid. Dan itu terbukti. Buktinya gini, murid-murid ada 12 orang. Itu bersama-sama dengan Yesus selama berapa lama? 3,5 tahun. Itu 3,5 tahun itu bener-bener 3,5 tahun. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya mereka nggak ada pisah. Misalkan, udah malam ini ya, oke pulang ke rumah masing-masing, nanti jam 7 pagi ketemu lagi ya. Nggak gitu Bapak Ibu. Jadi terus menerus bersama-sama, bersentuhan secara fisik, tidur barengan, makan barengan, diajar secara intensif. Tapi apa dampaknya? Apakah mereka punya iman? Tidak. Bahkan Yesus sering menegur mereka, kamu tidak punya iman. Bahkan sebesar biji sesawi pun kamu tidak punya iman. Itu artinya apa? Mereka nggak punya iman. Kenapa? Biji sesawi itu kecil sekali. Ya seperti gula pasir gitu. Kira-kira segitulah biji sesawi. Jadi artinya apa? Iman murid-muridnya kecil. Walaupun mereka sudah 3,5 tahun bareng-bareng, secara efektif loh, 3,5 tahun benar-benar 3,5 tahun. Tapi nyatanya iman mereka tidak bangkit, bahkan tidak lebih besar daripada biji sesawi. Justru orang yang tidak bersama-sama dengan Yesus, justru orang yang hanya mendengar tentang Yesus, seperti perwira Romawi, dia datang kepada Yesus, oh Tuhan, sembuhkanlah hambaku. Lalu kata Yesus, let's go, kita ke rumahmu. Tidak Bapak Ibu, perwira tadi berkata, oh Tuhan, jangan datang ke rumahku. Orang Yahudi dilarang untuk datang ke rumah orang non-Yahudi. Itu saudara harus tahu, karena dianggap orang non-Yahudi itu kafir, najis. Nanti kenajisan mereka, kekafiran mereka nular gitu Bapak Ibu. Itu sebabnya dilarang. Apalagi makan, oh itu tidak boleh. Itulah sebabnya perwira tadi rupanya tahu. Maka dia berkata kepada Yesus, oh Tuhan, jangan datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus kaget. Belum pernah aku berjumpa dengan orang manapun, orang Yahudi yang punya iman sebesar ini. Jadi walaupun perwira tadi bukan murid Yesus, dia hanya dengar saja tentang Yesus, tapi dia punya iman yang besar, mengalahkan segala murid, mengalahkan segala orang Yahudi. Bahkan juga seorang wanita juga datang kepada Yesus, ingin minta kesembuhan anaknya yang sakit, teraniaya oleh setan. Bahkan Yesus sempat mengejek dia, tanda petik ngejek lah. Dikatakan, tidak pantas anjing menerima roti yang untuk anak-anak. Tapi ibu nekat juga Bapak Ibu. Tapi anjing pun, dia menyamakan diri dengan anjing Bapak Ibu. Anjing pun menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata, wow, besar imanmu ibu, pulanglah, anakmu itu sembuh. Jadi justru orang-orang yang tidak bersentuhan fisik dengan Yesus, justru imannya bangkit. Sebaliknya murid yang 3,5 tahun melihat bersentuhan fisik dengan Yesus, mereka tidak bangkit iman mereka. Jangan-jangan kita lebih besar imannya dibandingkan mereka. Karena apa? Karena kita belum melihat, kita tidak bersentuhan Yesus, tapi kita percaya luar biasa. Itulah sebabnya iman kita lebih besar. Bahkan juga mungkin mujizat yang kita alami lebih banyak dibandingkan murid-murid. Amin Bapak Ibu. Serah ada ngeliat Yesus? Belum kan? Secara fisik kan? Kasat mata ada lihat? Enggak. Tapi kita percaya kan? Karena itu jangan-jangan juga benar iman kita lebih besar dibandingkan murid-murid. Bahkan lebih banyak mujizat yang kita alami saat ini. Amin Bapak Ibu. Sebab mujizat tergantung kepada iman kan? Lah iya dong. Nah kalau nggak ada iman bagaimana mujizat? Sekarang kita masuk pada bagian kedua, memberitakan Injil Yesus. Coba kita sekarang lihat Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus langsung aja katakan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka itu siapa? Murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil seringkali diartikan apa Ibu? Kabar
kabar baik. Kenapa Injil seringkali dikatakan kabar baik? Karena berita Yesus adalah berita kabar baik. Amin. Injil kan berita tentang Yesus. Benar Bapak Ibu? Apa kabar baik dari Yesus? Ya kita selamat, kita disembuhkan, kita diberkati. Itu kan kabar baik. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya berita Injil, berita Yesus adalah berita kabar baik. Karena memberikan berita keselamatan, memberikan berita kesembuhan, memberikan berita berkat. Nah, itu kan kabar baik. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini artinya juga termasuk gereja. Gereja termasuk dunia ini enggak Bapak Ibu? Tapi nggak tahu gimana orang banyak kali berpikiran bahwa Injil bukan untuk orang Kristen. Injil adalah untuk orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga apa? Diberitakan Injil, mereka mengenal Yesus, mereka percaya Yesus. Tapi orang Kristen bukan Injil. Lalu apa dong? Kalau Injil untuk orang non-Kristen, kalau orang Kristen apa? Nah, itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan kabar baik. Namanya juga hukum. Hukum artinya mengikat saudara. Hukum artinya menuntut saudara. Hukum artinya kalau gagal pasti ada hukumannya, pasti ada sanksi. Itu sifat hukum, Bapak. Nah, itulah sebabnya karena Injil sudah diberitakan kepada orang non-Kristen, maka mereka yang dapatkan kabar baik. Sedangkan orang Kristen ya justru mengalami kutuk hukuman. Kenapa? Yang dikorbankan gereja bukan lagi Injil, tapi hukum Taurat. Itulah sebabnya bagi kita hari ini justru Injil harus kembali dikhotbahkan di dalam gereja. Supaya apa? Supaya orang Kristen juga mendapatkan kabar baik. Justru juga orang Kristen lebih berhak untuk mendapatkan kabar baik dibandingkan orang di luar sana. Saudara kan lebih berhak untuk selamat. Berapa Ibu? Saudara kan berhak untuk sembuh. Berapa Ibu? Saudara berhak untuk diberkati kan? Lah iya dong. Karena itulah Injil bukan hanya untuk mereka, untuk kita juga. Bahkan sebenarnya kita lebih berhak. Kita lebih dulu di dalam Yesus. Maka harusnya berita kabar baik dari Yesus harusnya kita alami lebih dulu. Tapi nggak tahu gimana. Karena sudah terlalu lama, ya seakan-akan Injil itu untuk orang non-Kristen. Sedangkan di gereja hukum Taurat. Itulah sebabnya saudara bisa melihat juga di buletin ini orang-orang yang baru-baru Kristen, justru mereka yang mengalami mujizat. Iya Bapak Ibu, kadang-kadang baru seminggu, baru sebulan. Lah saudara, yang lahir Kristen bisul aja gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena bukan kabar baik yang saudara dapat. Tuntutan yang terus saudara dapat, hukum yang selalu diajarkan terus, mengikat saudara terus. Aduh, gimana caranya dia? Karena itulah Injil ini justru orang Kristen lebih butuh lagi. Karena kita sudah lama di dalam Yesus, bahkan sejak lahir juga sudah Kristen. Benar Bapak Ibu ya? Amin. Karena itulah kabar baik itu bukan saja untuk orang yang belum kenal Yesus, tapi khususnya juga paling penting untuk bagi kita semua. Supaya hari ini orang Kristen juga mengalami kabar baik. Karena itulah khotbah di gereja harusnya berita Injil. Berita Injil berita tentang Yesus. Apa perbuatan Yesus di atas kayu salib? Perbuatan Yesus, keselamatan yang dikerjakan, itu yang diberitakan supaya hari ini kita dapat keselamatan. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Kesembuhan, supaya hari ini kita disembuhkan. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Untuk memberkati kita agar kita diberkati. Amin. Tapi sekarang ini saudara dengar di gereja yang paling sering saudara dengar apa? Apa yang harus saudara perbuat? Apa yang tidak harus saudara perbuat? Saudara tidak boleh ini, saudara tidak boleh ini, saudara tidak boleh ini, saudara tidak boleh ini. Jadi fokusnya kepada saudara. Harusnya kekristenan gereja fokusnya kepada Yesus. Apa yang Yesus perbuat, bukan lagi ngomong apa yang harus kita perbuat. Kalau fokusnya apa yang saudara perbuat, kita perbuat, sampai kapanpun gereja tidak akan pernah mengalami mujizat. Sebab apa? Mujizat itu Tuhan yang perbuat. Karena itu beritakan tentang Tuhan, beritakan perbuatan Yesus yang besar, barulah gereja mengalami mujizat perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah itu benar. Haleluya. Karena itulah harusnya Injil hari ini semakin banyak dikorbankan, bukan lagi Taurat. Kalau Taurat itu saudara yang kerja, bukan Tuhan. Lalu mujizat kan Tuhan yang kerja. Jadi kalau saudara ingin mengalami lebih banyak mujizat lagi, dengarkan lebih banyak lagi tentang Yesus. Dengarkan lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan besar dari Yesus. Supaya hari ini banyak mujizat kita alami dalam kehidupan kita. Amin Ibu. Dan ketika Injil diberitakan benar, semakin banyak mujizat. Kenapa? Karena ketika Injil diberitakan, Yesus menyertainya. Kok bisa menyertai? Lah namanya juga berita tentang Yesus. Jelas saja Yesus senang menyertainya. Berita tentang saya, kata Yesus. Benar Bapak Ibu? Bukan hanya itu, bahkan Yesus juga meneguhkan Injil itu dengan mujizat. Mana ayatnya? Kita buka Markus 16:20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja. Dan apa Bapak Ibu? Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Tanda-tanda apa nih? Tanda mujizat yang menyertainya. Jadi hanya berita Injil yang diteguhkan yang dengan tanda mujizat. Lah kalau hukum Taurat, bagaimana mungkin diteguhkan? Hukum Taurat itu tentang saudara yang mengerjakan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengerjakan kalau saudara ada di dalamnya mengerjakan? Karena itulah bagi kita hari ini berita Injil ya yang sangat dibutuhkan oleh orang Kristen, sangat dibutuhkan oleh gereja sekarang
sekarang ini. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kita, supaya Tuhan meneguhkan di tanah mujizat, supaya hari ini kemenangan terus dialami oleh orang Kristen. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Ketika hukum Taurat dikhotbahkan, justru manusia dikuasai oleh dosa. Karena hukum Taurat itu adalah kuasa dosa. Saudara seringkali dengar ayat begini, sengat maut adalah dosa. Tapi seringkali orang berhenti di situ. Pada lanjutannya apa? Kuasa dosa yang hukum Taurat. Itu seringkali tidak dibaca. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita tetap hidup dalam anugerah. Kenapa ketika hidup dalam anugerah kita tidak dikuasai oleh dosa? Karena yang mengerjakan itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan anugerah itu adalah Yesus yang telah menang atas dosa. Itulah sebabnya tetaplah di dalam anugerah, supaya hari ini kita bebas dari dosa, bahkan kita menang atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika orang dikhotbahkan hukum Taurat, bukannya lepas dari dosa, justru dikalahkan dosa. Sebab kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Ini kata ayat, bukan kata saya tuh Bapak Ibu. Tapi baca orang Kristen gak baca ini kali ini. Karena itulah bagi setiap kita ini, hanya hidup dalam anugerah lah, bahwa kita menang atas dosa, karena di dalam anugerah Yesus kerjakan, dan anugerah itu adalah pribadi Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus membawa pemulihan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka tanah itu menjadi terkutuk. Hai Adam, karena engkau mengikuti mendengar ucapan istrimu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berkeringat berjerih lelah, engkau akan mengerjakan tanah, dan hasilnya pun semak duri. Jadi tanah terkutuk karena Adam. Itulah sebabnya, karena tanahnya sudah terkutuk, maka hasil juga tidak ada, semak duri yang dihasilkan. Itu ibarat tanah Chernobyl. Saudara tahu Chernobyl? Chernobyl itu di Rusia sana, Bapak Ibu. Nah, itu pernah ada ledakan nuklir di situ. Ya, reaktor nuklirnya meledak. Akibatnya apa? Seluruh tempat itu terkontaminasi radioaktif, Bapak Ibu, sehingga tanahnya menjadi beracun. Sehingga apa? Orang nggak bisa hidup di situ, apalagi menanam. Oh, tanam, oh pasti nggak bisa. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita juga berdosa, terjadi radioaktif dosa, sehingga apapun yang kita lakukan tidak ada hasilnya. Amin Bapak Ibu. Ya, hidup kita menjadi beracun sehingga tidak ada hasilnya. Lalu bagaimana pemulihan terjadi? Harus ada pemulihan, dan itulah lewat Yesus. Itulah terjadi pada saat Yesus di Taman Getsemani mengucurkan darah karena ketakutannya, sehingga berpeluh darah Bapak Ibu, dan darah itu menetes ke tanah. Dan pada saat darah itu menetes ke tanah, di saat itulah tanah itu, bumi itu menjadi ditahirkan, dipulihkan kembali. Sebelumnya di taman yang berbeda, Taman Eden, taman kemewahan, itu artinya Bapak Ibu, di situ dosa terjadi. Tetapi pemulihan terjadi di Taman Getsemani. Getsemani artinya apa? Pemerasan minyak. Pemerasan shemen, itu minyak zaitun. Jadi Getsemani artinya tempat pemerasan minyak zaitun. Jadi ada minyak, inilah terjadi pemulihan. Itulah sebabnya puji Tuhan kita ada di gereja yang ada minyaknya. Coba sekarang kita lihat ayat aja, Lukas 22 ayat 44. Iya, siapa nih? Iya, langsung ganti. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, pada saat darah ini meneteslah, maka tanah atau bumi ini ditahirkan, dikuduskan kembali, dipulihkan kembali. Yang sebelumnya sudah dikutuk. Ya, di taman apa? Eden. Terjadi dosa tadi, tapi di Taman Getsemani terjadi pemulihan oleh darah Yesus. Getsemani, tadi saya sudah jelaskan artinya apa? Tempat pemerasan minyak zaitun. Dari dua kata, Get-shemen. Get pemerasan, shemen adalah minyak zaitun. Di Taman Getsemani, disitulah darah Yesus bertetesan karena ketakutannya. Nah, ini namanya pendarahan di kulit. Nah, kalau di otak, itu yang sering kita kenal dengan stroke. Dan Yesus pada saat itu berpeluh darah. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus stres, ketakutan, sangat ketakutan. Karena sebentar lagi Yesus akan meminum cawan murka Allah. Tapi Yesus berkata apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah meminum cawan murka Allah. Amin. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu saudara ketemu lagi ada cawan murka Allah. Bukan 1, 7. Nah, ini sebenarnya bukan berarti ada jumlahnya 7. Enggak. Kitab Wahyu saudara harus pahami adalah kitab simbol. Jadi 7 artinya sempurna. Jadi artinya cawan murka Allah yang sempurna itu nanti akan ditumpahkan atas dunia. Tapi bagi kita di dalam Yesus, kita tidak mengalami lagi. Kenapa? Cawan murka Allah ini telah diminum oleh Yesus, maka setiap kita dalam Yesus bebas dari hukuman Allah. Roma 8 ayat 1. Amin Bapak Ibu. Karena itulah apapun kengerian dalam kitab Wahyu itu bukan untuk kita. Itu adalah gambaran kalau di luar Yesus. Di dalam Yesus itu semua tidak terjadi. Bahkan juga meterai-meterai kutuk, ada kuda putih, ada kuda merah, kuda hitam, kuda belang hijau kuning, itu nggak terjadi bagi kita. Karena Yesus telah menangkal itu semua bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Itu
kutuk-kutuk semua, itu materai kutuk. Lah Yesus kan telah membebaskan kita dari segala kutuk. Berapa ya Bu? Lah iya, itulah sebabnya bahwa itu nggak berlaku bagi kita. Karena semua kengerian itu sudah Yesus bayar di atas kayu salib. Tapi di luar Yesus, mereka alami semua itu. Sekarang juga ada juga ketakutan orang tentang apa? Chip 666. Ya, katanya itu antikris. Mereka membaca antikris itu seakan-akan itu tetangga sebelah, itu satu hal. Yang kedua, antikris itu katanya chip itu salah itu Bapak Ibu. Kalau saudara baca tentang tulisan 666, dikatakan itu adalah angka manusia. Maksudnya apa angka manusia? Maksudnya pada akhir zaman, manusia mengandalkan dirinya sendiri. Lalu katanya apa? Itu chip itu ditempelkan di mana Bapak Ibu? Satu di jidat kan? Benar kan? Ada di pantat? Tidak ada kan? Di jidat kan? Itu bicara apa? Ya bicara manusia pada akhir zaman mengandalkan pikirannya. Lalu di tangan kanan kan? Bukan tangan kiri kan? Tangan kanan itu artinya apa? Kekuatan saudara untuk mengerjakannya. Makanya disebut 666 itu angka manusia. Jelas-jelas disebut angka manusia. Gimana orang bisa ngerti jadi antikris? Saya juga heran. Mereka nggak teliti kali baca ayat. Atau saudara kalau penasaran, kita buka di kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 18. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu adalah 666. Bilangan manusia kan? Lah iya. Manusia artinya apa? Nanti pada akhir zaman manusia mengandalkan dirinya sendiri. Makanya chip itu ditaruh di jidat katanya. Artinya manusia mengandalkan pikirannya saja, bukan mengandalkan hikmat Allah. Mengandalkan tangannya saja, tangan kanannya, kekuatannya saja, bukan kekuatan Allah. Setelah itu, itulah pada akhir zaman. Dan sekarang sudah terlihat manusia sekarang, khususnya di negara maju sana, sudah hanya mengandalkan pikiran, bukan lagi Tuhan Yesus. Berapa Ibu? Nah itu. Amin. Jadi saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Itu memang harus terjadi, tapi itu bukan antikris. Tapi antikris adalah ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri, pikirannya, akal budinya, bukan lagi hikmat Tuhan, dan mengandalkan kekuatannya, bukan lagi kekuatan Tuhan. Amin. Ya, lanjutkan lagi. Ya, bahwa oleh dosa satu orang Adam, maka maut itu berkuasa. Tapi lebih benar lagi, orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, Yesus akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Tuhan Yesus. Coba kita tutup khotbah kita dengan Roma 5 ayat 17 dan 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah ini pasti Yesus. Karena kasih karunia dan kebenaran itu dari Yesus, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oh mantap. Lanjutkan lagi. Jadi tadi dosa satu dipulihkan oleh Yesus satu juga, benar? Lanjutkan lagi 18-nya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Perbuatan siapa itu? Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, ada hukuman karena dosa, tapi lalu ada pembenaran oleh karena Yesus. Tuh, lihat tuh, langsung dipulihkan Bapak Ibu. Ayat 19 yang terakhir. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan oleh satu orang, siapa itu? Adam. Semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa itu? Yesus. Itu taat sampai mati di atas kayu salib. Semua orang menjadi benar. Haleluya Bapak Ibu. Jadi apapun yang telah dilakukan oleh Adam, apapun yang telah dirusak oleh Adam, apapun yang telah dihilangkan oleh Adam, kembali dipulihkan oleh Adam kedua, Yesus Kristus. Itulah sebabnya tetap di dalam Yesus, supaya pemulihan Allah kita alami di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.